Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Marlina, CGP dari Kota Padang. Saya mengajar di SMA 9 Padang. Di sini saya akan mendemonstrasikan kegiatan coaching. Saya akan berkolaborasi dengan Bapak DI Friyadi Kahar, SPD, di mana beliau adalah seorang wali kelas dan juga seorang guru matematika. Kasus yang akan diangkat adalah mengenai siswa yang mengalami penurunan minat belajar dan kehadiran dalam pembelajaran. Nah, sebagai wali kelas, Bapak DI mempunyai kegalauan kenapa siswa tersebut bisa bermasalah. Dan beliau ingin mendiskusikan jalan pemecahan masalahnya. Karena sebagai wali kelas, beliau mempunyai kewajiban untuk membimbing siswa tersebut. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak DI. Silakan masuk Pak DI. Iya Bu Leni. Silakan duduk Pak DI. Ya, lagi sibuk nih Bu Leni. Enggak Pak. Ada waktu nih Bu Leni untuk saya hari ini. Iya Pak, saya punya banyak waktu Pak. Oh iya, ini Bu Kira-kira Leni. ada yang bisa saya bantu? Oh ya, ini Bu Leni. Saya mau cerita nih Bu Leni, cerita tentang siswa. Oh iya, boleh Pak. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak hari ini dari diskusi kita ini? Oh, tujuan saya ini bagaimana siswa ini kembali bersemangat lagi untuk belajar Bu Leni. Semangat dia mengerjakan tugas, semangat kehadirannya selalu tepat waktu dengan kehadirannya gitu. Jadi pengen saya seperti itu Bu Leni. Iya. Jadi ada siswa yang bermasalah nih Pak ceritanya. Iya Bu Leni. Kebetulan saya itu wali kelas 10 IPS 4 sekarang Bu Leni. Oh iya. Jadi ada. Gimana perasaannya sekarang Pak jadi kelas mungkin wali kelas IPS? Beda lah Bu Leni dengan ya namanya IPS kita harus lebih intens saja memahami mereka Bu Leni. Beda ya dengan siswa yang IPA lah Bu Leni. Jadi gini Bu Leni, ada salah satu siswa ini jadi persoalan bagi saya kira-kira Bu Leni. Boleh. Kira-kira hasil akhir dari pertemuan kita kali ini Bapak inginnya sampai di mana? Iya. Saya pengennya gini Bu Leni, setelah kita bercerita saya minta pendapat sering ini, saya ingin bisa saya menghadapi siswa ini, bagaimana jalan keluarnya selaku saya wali kelasnya Bu Leni. Iya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahannya ya Pak? Ini Bu Leni, siswa ini berapa bulan terakhir ini kehadirannya jarang Bu Leni. Bisa dikatakan dalam seminggu itu ada libur dia Bu Leni. Apakah cuma permasalahan kehadiran saja Pak? Tidak Bu Leni, itu jadi korelasinya ke tugas juga Bu Leni, karena dia ada absen maka tugas pun jarang dikerjakan. Jadi akibatnya ada beberapa orang guru yang menemui saya Bu Leni tentang siswa ini yang bernama Rindu ini Bu Leni, karena tugasnya jarang masuk Bu Leni. Kira-kira masih ada Pak yang belum Bapak ini kan apa? Kira-kira apakah itu saja atau ada yang lain dari Rindu ini? Kalau untuk sampai sekarang itu aja dulu Bu Leni, karena dia tidak masuk dan tugas tidak dikumpulkan akibat dari tidak masuk ya Bu Leni. Itu aja yang rasanya persoalan saya sekarang Bu Leni. Iya Pak. Jadi mungkin si Rindu ini tidak masuk karena apa? Apakah Bapak sudah? Oh iya, saya sudah melakukan pemanggilan Bu Leni sama Rindu ini. Ya, saya sudah lakukan pemanggilan untuk Rindu ya Bu Leni. Saya panggil ke ruang ke ruang guru. Tapi dia tidak bercerita banyak Bu Leni. Itu saya bingungnya. Saya tanyai, dia tidak cerita. Malah saya tanya kenapa tidak hadir. Jawabannya telat bangun Pak. Alasannya terlalu kelas gitu Bu Leni, masa telat bangun dia nggak masuk gitu Ya, kan. apakah Bapak sudah bertanya ke orang tuanya mungkin Pak? Itu yang belum saya lakukan Bu Leni. Jadi
Eh, saya ini udah saya lakukan pemanggilan pertama sama Rindu. Saya memang rencananya saya lakukan ini pemanggilan ke orang tuanya, tapi pengen saya gini boleh nih, mungkin karena saya memanggil itu di ruang guru, mungkin anak ini agak tertutup. Jadi saya rencananya lakukan pemanggilan kedua dulu, gimana kira-kira tuh boleh ini? Melakukan pemanggilan Kedua dulu, ya ada Rindu aja dulu. Kira-kira ada lagi nggak kira-kira? Enggak, pemanggilan kedua kepada Rindu tadi kan Pak. Kira-kira ada lagi tidak yang lain? Ya saya kira saya melakukan pemanggilan kedua, tapi rencana saya tidak di ruang guru boleh ini, gimana kira-kira tuh pendapat boleh ini? Itu bagus sekali Pak, kalau memang ya mungkin Rindu ini orangnya tidak terbuka mungkin atau malu di depan guru lain mungkin gitu, Pak. ya. Itu bagus ide Bapak tadi yang memanggil Manggil, secara pribadi mungkin bagus. Oh berarti kalau saya cerita face to face nggak apa ya boleh ini, itu bagus ya kira boleh ini? Bagus itu Pak. Bagus. Iya berarti saya harus melakukan pemanggilan kedua dulu ya boleh ini sebelum saya memanggil orang tuanya. Nah jadi jadi ya semoga saya nanti pemanggilan kedua ini dia terbuka ya boleh ini ya, apa yang saya tanyakan nanti dia akan menjawab. Karena kalau dia tidak menjawab dengan ini alasannya telat bangun lah kan nggak masuk akal tuh boleh ini. Makanya setelah itu saya tanya kenapa tidak buat tugas, dia diam aja boleh ini. Berarti itu ide yang bagus itu Pak. Kalau Bapak melakukan pemanggilan itu kan ya Pak ya secara pribadi, mungkin ada ide-ide apa yang mau Bapak ini kan apa yang mau Bapak tanyakan ke si ini kira-kira Pak. Kalau Bapak memanggilnya secara pribadi, strategi Bapak bagaimana? Iya saya ingin nih boleh ini kalau saya lakukan pemanggilan yang kedua ini saya pinginnya face to face. Setelah itu saya akan pendekatan persuasif lah boleh ini, selaku wali kelas saya akan menanyakan apakah ada kendala dia di rumah itu boleh ini. Itu yang jadi persoalan yang kira-kira dalam pikiran Bapak pikiran saya gitu boleh ini, apakah ada masalah dia di rumah sampai dia nggak telat bangun atau karena bergadang main handphone atau gimana. Makanya saya ingin cari tahu itu boleh ini sama dia gitu. Jadi kalau untuk saya panggil dia face to face memang bagus itu boleh ini. Iya bagus itu Pak, bagus Bapak panggil dulu dia, Bapak tanya seperti yang Bapak ungkapkan tadi ya, Bapak lakukan pemanggilan secara pribadi ya kan, kemudian Bapak tanya dia, atau bisa juga mungkin dengan temannya Bapak mencari informasi tentang dia. Oh gitu ya boleh ini. Pengen saya nanti ya ada tetangga boleh ini, tetangga dia yang satu kelas. Tapi belum saya lakukan pemanggilan, berarti saya harus keinginan saya harus. Jadi rencana saya harus saya panggil juga dulu boleh ini atau? Iya bagus itu rencana Bapak ya Pak ya. Bapak panggil. Ya panggil ini temannya dulu. juga. Ya, jadi itu saya panggil juga temannya gitu ya. Itu, Pak. Gitu ya boleh ini. Kira-kira apa yang mau Bapak gali dari si Rindu nantinya? Oh iya. Yes. Saya nanti kalau ketemu persoalan boleh ini persoalan apa penyebabnya dia ini jarang masuk dan tidak mengerjakan tugas pada tepat waktunya. Nanti kalau udah persoalan itu ketemu saya akan saya akan carikan jalan keluar untuk si Rindu atau saya akan memanggil orang tuanya boleh ini. Iya bisa Pak. Kalau ide Bapak itu ya melakukan pemanggilan kepada Rindunya dulu mungkin secara pertama Bapak sudah memanggil secara udah saya panggil. Kemudian Bapak panggil lagi. Rasanya ide yang bagus Pak. Ide yang bagus. Jadi itu memang ide yang bagus. Bapak bisa melakukan pemanggilan kepada si Rindu, kemudian bertanya ke tetangganya tadi ya Pak ya, kemudian ke orang tuanya. Bagus, ya semoga lah nanti setelah. Kira-kira kapan rencananya Bapak akan melakukan pemanggilan kepada si Rindu? Rencananya dalam minggu ini lah boleh nih saya lakukan pemanggilan. Saya akan berbicara banyak sama dia nanti. Tapi kalau seandainya dia tidak banyak menjawab gimana boleh ini? Berarti saya harus memanggil orang tuanya. Ini kan sebetulnya itu tadi Pak, mungkin
kalau misalnya si Rindu ini kan sudah Bapak lakukan pemanggilan, mungkin trik Bapak untuk menanya secara lebih dalam lagi ke dianya seperti apa, agar dia supaya terbuka, dia terbuka. Oh iya mungkin iya. Ya kira-kira apa ide Bapak untuk bertanya ke dia? Ya mungkin saya akan ya bercerita tuh memang yang benar ini supaya dia terbuka kan. Saya akan apa ya boleh ini apa kiranya boleh ini yang harus ya misalkan ini Bapak memanggil si Rindu, kemudian Bapak bertanya permasalahannya apa, ya kan? Mungkin membuat dia nyaman dulu. Oh iya boleh. Oh iya kira-kira ada ide enggak Bapak membuat si Rindu ini merasa nyaman untuk bercerita dengan Bapak dulu? Oh iya boleh. Karena kalau sudah nyaman pasti dia akan ini ya akan bercerita banyak. Ya boleh ini. Oh iya enggak apa-apa boleh ini saya ide membuat dia nyaman itu seperti apa kira-kira Bapak yang punya ide membuat si Rindu ini merasa nyaman dengan Bapak dulu untuk bercerita? Kira-kira punya ide nggak Bapak? Ya mungkin ide saya akan mengutarakan kelebihan dia dulu boleh nih supaya dia nyaman. Sebenarnya sebelum ini boleh nih berapa minggu terakhir ini sebenarnya dari awal dia belajarnya bagus semangat belajarnya. Jadi saya akan menceritakan atau saya akan memuji dia dulu boleh ini seperti itu supaya dia ya bisa sebetulnya sih kalau ide saya ya Pak, kalau saya yang menjalankan ini, saya mungkin gini, kan Bapak sudah melakukan pemanggilan, ternyata susah si Rindu ini tuh dikorek ya. Karena dia tidak bercerita banyak. Karena dia mungkin orangnya pendiam, tidak ingin bercerita. Itu tadi dengan Bapak membuat Rindu ini merasa nyaman, kemudian dia akan bisa bercerita. Oh, ya tadi kan udah dapat tuh boleh nih saya rasa saya harus face to face ya kan, tidak di ruang guru ya kan, supaya dia terbuka ya kan. Jadi iya makanya saya akan berarti saya cari dulu waktu dan minggu ini boleh nih. Iya cari waktu. Saya akan panggil. Ya itu Pak, bisa Bapak panggil si Rindu ini tadi kan. Kemudian Bapak seperti yang sudah Bapak simpulkan tadi, kemudian Bapak panggil secara pribadi, Bapak tanyakan dia kenapa, kemudian setelah Bapak membuat nyaman dia, kan dia pasti akan bercerita Bapak. Oh gitu ya Bu, iya. Berarti saya harus membuat dia nyaman dulu ya Bu. Nyaman dia tidak merasa takut. Oh ini wali kelas saya ini nanti mendikte saya, ini wali kelas saya nanti ini memarahi saya gitu. Iya, jadi dia ada sifat anak yang memang tidak terbuka gitu kan. Iya berarti saya harus dia membuat dia nyaman dulu ya, baru dia bercerita ya Bu. Dia akan bercerita saja nanti, sama seperti temannya Pak, buat seperti teman. Kan kita kalau dengan seperti Bapak sekarang ini, Bapak mau bercerita dengan saya atau berkonsultasi, kita kan sharing lah, sharing pengalaman ya Pak ya. Mungkin pengalaman saya seperti itu. Iya, berarti ya saya bingungin kemarin itu boleh Nina ada berapa orang guru yang mengadu sama saya tentang masalah rindu. Jadi saya malah ini saya tanya pada guru tersebut, rupanya tugasnya banyak yang masuk boleh nih rupanya. Jadi makanya udah saya lakukan pemanggilan, berarti saya harus melakukan pemanggilan kedua dengan face to face. Dan saya harus membuat ini pikiran dia nyaman dulu, tenang kayak gitu ya boleh nih ya. Terus saya akan kalau seandainya saya lakukan pemanggilan kedua, rupanya dia juga tidak bercerita boleh nih. Atau saya lakukan pemanggilan ke orang tuanya bagaimana boleh nih? Iya, sekarang ini kan kita mau melakukan pemanggilan ke dia dulu. Bapak ingin melakukan pemanggilan ke dia dulu.
Ya, kan aturannya memang seperti itu, nah Pak. Pemanggilan pertama, pemanggilan kedua. Ya. Nah, ya, jadi jangan di apa ya? Jangan disebut itu dengan pemanggilan dulu mungkin kalau menurut saya, ya Pak. Pemanggilan kedua itu, jadi memang kan panggil secara pribadi itu nggak perlu surat ya Pak. Kalau pakai surat itu kan yang membuat dia deg-degan kan? Iya, lebih ya secara berkawan aja lah. Oh iya. Ya, secara bikin dia merasa kalau kita ini seperti teman, cerita gitu ya Pak. Nah itu yang belum saya lakukan belum ini. Nanti akan saya coba melakukannya dalam minggu ini ya. Terus kalau seandainya boleh nih, setelah saya lakukan seperti itu, rupanya tertutup juga gitu. Atau baiknya bagaimana tuh boleh ini bagusnya? Mungkin trik dan strateginya Bapak ubah dulu, apa ya? Mungkin saya juga punya dulu Pak, ya saya cerita mungkin dulu saya punya juga siswa. Dia ini tinggal kelas, dia tinggal kelas, dia merasa kecewa karena teman-teman yang sama dengan dia, bahkan lebih nakalnya dari dia, kok bisa naik kelas? Gitu. Karena dari kelas lain ya, kok bisa naik kelas, sementara dia kok bisa tinggal gitu kan? Dia kecewa, dia ini, kemudian saya ajak dia bicara secara pribadi, kemudian saya berkomitmen sama dia, kamu akan selalu saya pantau. Si Oki namanya waktu itu Pak, Oki akan selalu Ibu lihat. Ibu mau Oki jadi orang yang berhasil. Kita memberikan motivasi ke dia, kan? Gitu. Ya, berarti untuk rindu, ya bagus juga seperti itu ya Bu Leni. Saya akan memperhatikan dia, mungkin setiap atau setiap hari lah saya akan ngecek ke kelas itu ya Bu Leni ya, untuk apakah dia itu apa gitu kan, jadi dia motivasi gitu kan. Oh iya bagus itu Bu Leni. Ya Pak ya, jadi mungkin itu ide yang dari ini ya. Jadi Bapak akan melakukan pemanggilan ke si rindu, akan mengeceknya selalu, ya kan? Lebih intens hanya mengontrol dia Bu Leni. Ya bagus itu Pak. Bapak akan mengontrol, akan melakukan lebih lagi ya, mungkin sama si rindu ini perhatian daripada yang lain. Oh iya, berarti lebih bisa tonjolkan perhatian untuk rindu gitu ya Bu Leni ya. Oh iya no. Oh gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang Bapak ingin ungkapkan untuk supaya si rindu ini bisa belajar atau apalah? Oh iya, saya mungkin gini Bu Leni, kalau setelah saya lakukan nanti pemanggilan, itu saya berharap ya Bu Leni supaya ada perubahan dari si rindu dan dia kembali seperti semula yang saya lihat gitu. Mungkin saya akan intens juga, akan memperhatikan dia bagaimana proses BBM-nya di kelas gitu. Terus saya mungkin akan sering juga untuk menegur dia ya Bu Leni, khusus dia berarti fokus dan pikiran saya harus agak memperhatikan dia juga gitu. Jadi ya mungkin itu udah jalan keluar yang rasanya udah ini Bu Leni udah bagus rasanya dengan dengan konsultasi kita hari ini Bu Leni. Kira-kira kalau ukur keberhasilan Bapak dari tadi itu kan ya, kira-kira dari rencana Bapak tadi, dari ini Bapak, kira-kira apa yang Bapak dapat simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Ya mungkin yang dapat saya simpulkan Bu Leni dari pertemuan kita yang penuh makna ini ya. Jadi mungkin yang dapat yang pertama sekali mungkin saya akan lakukan pemanggilan itu ya, pemanggilan setelah itu saya akan ngecek juga dengan guru-guru mata lain agar tugasnya itu lengkap Bu Leni. Jadi kalau udah lengkap tugasnya, kehadirannya udah bagus, berarti mengikuti proses belajar dengan baik, berarti saya harapkan nilainya akan lebih baik Bu Leni dari sebelumnya. Jadi dia bisa juga kembali seperti yang sebelumnya ya gitu Bu Leni. Oh iya,
pastilah Bu Leni. Komitmen Bapak untuk untuk si Rindu ini bagaimana? Oh iya, komitmen saya mungkin khusus untuk si Rindu Bu Leni, saya akan intens memperhatikan dia di kelas. Mungkin setiap ada jam senggang saya akan singgah ke kelas, menanyai, menegur, seperti itu. Jadi mungkin saya rasa setelah saya memperhatikan dia, mungkin sedikit banyaknya dia akan gini Bu Leni, akan merasa mungkin wali kelasnya memperhatikannya tiap kali, jadi kan timbul semangat. Jadi mungkin itu akan saya lakukan Bu Leni, cara-cara seperti itu untuk kedepannya. Jadi ya semoga lah Bu Leni ada perubahan lebih baik sama ini si Rindu ini Bu Leni. Ya Pak, ya mudah-mudahan ya Pak ya. Apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak harapkan bisa tercapai ya Pak. Iya, amin. Jadi memang apa yang Bapak harapkan untuk si Rindu, mungkin seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, semua bisa berjalan lancar. Iya Bu Leni. Iya. Ya makasih banyak ya Bu Leni, pertemuan kita. Iya. Iya Pak. Makasih banyak ya Bu Leni. Telah meluangkan waktunya nih untuk saya. Iya, mungkin besok-besok kalau ada saya ini minta konsultasi lagi Bu Leni, supaya jangan bosan-bosannya Bu Leni ya menemui saya ini. Iya Pak. Karena dengan saya wali kelas 10 IPS 4 ini, yang sebelumnya saya wali kelas IPA Bu Leni, permasalahannya agak ada berapa banyak juga yang saya temui di IPS ini Bu Leni, bermacam-macam gitu. Jadi terima kasih banyak waktunya Bu Leni, telah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga kedepannya saya mempunyai ide-ide yang makin bagus untuk menyelesaikan persoalan anak yang di IPS ini Bu Leni. Ya, ayo makasih banyak lah Bu Leni. Iya Pak, sama-sama. Makasih ya Bu Leni. Iya Pak. Ya.